Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Rabu 4 Mei 2022, firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan waktu kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam 2 Korintus pasal pertama ayat 10. Demikian dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Di bahasa Batak Didok, saut dohami di palua, laos paluaon nado sian hamatian na saijor buti. Tu iba nado makirim rohanami, paluaon nado nang tujuluanon. Demikian untuk firman Tuhan. Yesus mati agar kita selamat. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus sangat jauh dari sifat mencari simpati orang lain akan penderitaan yang dialaminya. Dan dia tidak juga mengeluh akan apa yang diterimanya setelah menjadi hamba Kristus. Malah di balik penderitaan yang dialaminya, Paulus katakan itu sebagai bentuk pemeliharaan Allah akan hidupnya untuk tetap bertumbuh dalam iman yang teguh. Paulus mengatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah yang membangkitkan semua orang, baik orang benar dan orang tidak benar. Kisah Rasul 24 ayat 15. Rasul Paulus yang telah dipilih dan dipakai Allah dalam mewartakan Injil dengan segala karunia yang diberikan kepadanya, sebagai mantan penganiaya Kristen, namun berkat kesungguhannya menjadi pengikut Kristus, banyak orang yang percaya bertambah-tambah melalui pelayanannya. Namun semua itu tidak menyombongkan hati dan hidup Paulus. Maka ketika penderitaan yang dialami Paulus adalah bagian dari cara pemeliharaan Allah, agar Paulus untuk turut merasakan pahitnya penderitaan yang dialami Yesus dalam penyaliban demi menebus dosa manusia. Karena di balik penderitaan, Allah menyatakan kemuliaannya. Sehingga bagi Paulus, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 5 ayat 16-17. Sebagai hamba Tuhan dan orang Kristen sejati, iman kita jangan goyah walau menghadapi rintangan dan cobaan yang hanya sementara di dunia ini. Karena itu pun atas seizin dan sepengetahuan Allah untuk melihat kesetiaan kita. Ketika kita kuat dan tetap berpengharapan hanya padanya, Dia juga yang akan memberi jalan keluar bagi kita untuk melewati derita dunia, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 13 ayat 10. Saat Paulus masuk dalam situasi sulit, agar jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, melainkan kepada Tuhan yang telah bangkit dari kematian, menjadi jalan keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami boleh bersyukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu
sehingga kami masih boleh melihat segala ciptaan-Mu yang indah, merasakan segala berkat pemeliharaan-Mu, dan biarlah untuk hidup dan mati kami juga akan selalu di dalam Tuhan. Maka berkati untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, supaya Tuhan pulihkan, dan Tuhan beri kekuatan yang dalam kelemahan, sehingga Tuhan juga akan tetap memberikan penghiburan yang dalam duka cita. Semua kami, Tuhan mengetahui apa yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang kami jalani, maka biarlah kami selalu memberi hati, waktu, pikiran kami, memuji, memuliakan nama-Mu saja. Ampunkan akan dosa kami, sehingga kami layak tetap menerima berkat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.